adik-adik. Wah, adik-adik selamat hari Minggu. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semuanya dengan tubuh yang sehat kan mengikuti sekolah minggu? Wah, puji Tuhan ya. Nah, sebelum Lause lanjut nih sekolah minggunya, Lause mau ingetin nih bagi adik-adik yang mungkin masih ada sambil nyemil atau masih pegang-pegang mainan, coba disingkirin dulu. Kita mau fokus ibadah sekolah minggu kita. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian Allah di sini. Tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik bisa ikutin Lause berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk sekolah minggu lagi hari ini. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa fokus hanya kepadamu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik pernah nggak sih pergi terus ngeliat-ngeliat gunung? Wah, adik-adik bingung nggak sih? Gunung kok bisa sebesar itu? Tuh siapa yang ciptain ya kira-kira ya? Wah, mungkin kalau dia nggak begitu besar juga, mungkin dia nggak bisa ciptain gunung. Tapi ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu besar juga. Jadi dia bisa sanggup menciptakan sesuatu yang begitu besar, yang kita nggak pikirin nih bisa kita ciptain. Tapi Tuhan bisa ciptain. Nah, kita mau angkat pujian Allahku besar dengan bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Adik-adik bisa scan barcode atau bisa transfer ke nomor rekening yang nanti ada di layar. Minta tolong mama papa. Nah, untuk persembahan kita angkat pujian beri syukur.
langsung berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Di sini ada Tuhan sedikit persembahan yang asalnya juga daripadamu. Tuhan tolong untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik udah siap dengar cerita firman Tuhan belum nih? Wah, kalau udah siap coba angkat tangannya. Wah, kalau udah siap, kita mau siapkan juga nih hati kita. Kita mau angkat pujian. Bagaimana cara Musa? Pakai gerakan ya, gerakannya ikutin Lause. Nah, adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Wah, kalau udah siap kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Kita mau berdoa ya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti. Tuhan juga tolong Lause yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik Lause mau tanya deh pertama-tama. Adik-adik pernah nggak sih menyeberangi lautan yang begitu luas? Atau enggak adik-adik pernah nggak sih ngedengar cerita atau nonton di TV nih, orang ada yang nyebrangin laut yang luas? Wah, biasanya mereka gimana sih cara nyebranginnya? Wah, mungkin ada yang naik perahu, kayak gini, naik perahu. Atau dia naik kapal laut. Nah, kayak gini nih. Pernah nggak adik-adik? Atau kalau yang pinter berenang nih, dia berenang. Nih, kayak gini nih, berenang. Nah, tapi adik-adik pernah nggak sih? Misalnya adik-adik itu mendengar kalau ada yang menyeberangi laut dengan cara membelah lautnya itu, sehingga dia bisa ngelewatin tanah yang keringnya itu. Pernah nggak adik-adik dengar cerita atau adik-adik melihat ada yang seperti itu? Nah, nih Lause kasih tahu nih gambarnya. Jadi lautannya itu yang luas dibelah adik-adik. Wah, hebat banget ya. Wah, nah ternyata sesuatu yang hebat itu adik-adik pernah diceritakan di dalam Alkitab. Nah, seperti apa ya ceritanya adik-adik? Wah, adik-adik mau dengar? Nah, adik-adik siap-siap nih dengar ya cerita yang begitu hebat ini. Wah, adik-adik, jadi ada yang bernama Musa dan Harun. Wah, minggu lalu Lausenya udah pernah ceritakan ya. Nah, Musa dan Harun ini memimpin siapa? Memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir,
Wah, karena di Mesir itu bangsa Israel dijajah, disuruh kerja paksa. Nah, akhirnya Musa dan Harun bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tentunya dengan pimpinan Tuhan Yesus. Nah, wah, pas Musa berhasil nih mengeluarkan bangsa Israel, wah bangsa Israel begitu senang, dia gembira karena dia nggak perlu dijajah lagi, nggak perlu kerja paksa lagi sama bangsa Mesir. Wah, mereka senang, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, wah mereka keluar dengan sangat gembira. Mereka dipimpin oleh Musa dan Harun. Musa dan Harun berjalan di paling depan memimpin bangsa Israel. Nah, pas di perjalanan nih, mereka tibalah di pinggir laut adik-adik. Nah, pas tiba di pinggir laut, Musa bilang, kalian beristirahat dulu ya di sini, katanya gitu. Nanti kita melanjutkan perjalanan lagi, katanya gitu. Wah, terus yang bapak-bapak mendirikan kemah tempat tinggal atau tenda untuk mereka tidur, yang ibu-ibu nyiapin makanan buat anak-anaknya, buat bapak-bapaknya, buat ibunya juga. Nah, terus yang anak-anaknya mereka senang berada di pinggir laut, mereka bisa lari-lari, bisa main pasir, wah senang banget mereka. Dan yang lebih senang lagi karena dia bebas, wah semuanya senang di sana. Nah tiba-tiba terdengar suara, iha, iha, wah suara apa itu ya? Suaranya kedengeran rame banget. Wah pas dilihat ke belakang, wah ternyata tentara-tentara Mesir, adik-adik, tentara-tentara Mesir mengejar dia kembali. Wah, dengan kereta kuda. Wah, kereta kudanya banyak dikendarai oleh tentara-tentara Mesir. Wah, bangsa Israel kayak ketakutan. Aduh, gimana nih? Kita mau diambil lagi, kita mau dipaksa lagi untuk pergi ke Mesir. Bagaimana nih? Aduh, aku nggak mau. Bisa jadi juga mereka datang untuk membunuh kita. Aduh, gimana nih? Wah, semuanya ketakutan. Yang bapak-bapak tadi udah diriin kemah, langsung ditutupin lagi, diberesin lagi. Yang ibu-ibu tadi udah nyiapin makanan, semuanya langsung dibungkusin lagi. Terus yang anak-anak yang tadinya lagi seneng-seneng, ceria, dia langsung ngumpet di belakang orang tuanya karena takut ditangkap sama tentara Mesir. Wah, terus mereka bingung, mereka harus gimana ya? Terus yang memimpin mereka siapa adik-adik? Musa. Akhirnya mereka bertanya sama Musa, bertanya dengan nada yang sambil mengeluh dan marah-marah. Dia bilang ke Musa, Musa, gimana nih? Kenapa kamu bawa kita ke sini? Kamu sengaja ya? Kalau kayak gini kita akan mati nih. Lihat tuh, tentara Mesir mau tangkap kita lagi, katanya gitu. Mereka semua mengeluh kepada Musa karena Musa yang membawa mereka ke sana. Nah, akhirnya Musa, apa yang dilakukan Musa? Musa takut juga atau Musa ikutan bingung atau ikutan marah-marah juga? Enggak adik-adik, tapi Musa bilang ke bangsa Israel, dia bilang, jangan takut, kalian tidak perlu takut karena Tuhan akan menolong kita semua, katanya gitu. Wah, setelah itu Musa bukannya ikutan pusing di situ, tapi dia pergi ke tempat yang sunyi. Lalu apa yang dilakukan Musa? Dia kabur? Enggak. Dia bersembunyi? Tidak. Tapi yang dilakukan Musa adalah dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong di tengah-tengahnya masalah yang dialami oleh bangsa Israel, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan tolong, apa yang harus kami lakukan? Tentara Mesir sudah mau menangkap kita lagi, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami lakukan? Musa berdoa seperti itu kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan menjawab Musa. Dia bilang katanya, angkat tongkatmu dan ulurkanlah ke atas laut, katanya gitu. Wah, setelah mendengar jawaban Tuhan, Musa langsung taat, dia langsung melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu dia langsung dia julurkan tongkatnya, lalu dia ulurkan ke atas laut. Terus tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba terjadi angin yang sangat kencang. Wah, angin bertiup sangat kencang sampai akhirnya membelah lautan adik-adik, membelah lautan menjadi dua. Nah, sehingga ada jalanan kering di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini adik-adik gambarnya nih. Seperti ini nih di belakang Lause videonya. Nah, adik-adik, lalu bangsa Israel mereka buru-buru nih, mereka jalan melewati tanah yang kering itu. Lalu dia lihat di kiri dan kanannya yang ada apa adik-adik? Ada tembok-tembok, tapi tembok-tembok air yang begitu tinggi.
Wah, bahkan mereka bisa sampai melihat ada ikan-ikan berenang juga di situ. Wah, lalu Musa pas sudah sampai di ujung nih, ketika bangsa Israel dan Musa sudah sampai di ujung jalan, nah langsung Musa mengangkat kembali tongkatnya, dia angkat dan ulurkan kembali ke air, lalu dia ulurkan, lalu apa yang terjadi? Air tersebut langsung menutup lagi, laut tersebut menutup lagi. Dan tadi tentara-tentara Mesir yang mau mengejar mereka, akhirnya gimana adik-adik? Akhirnya mereka tenggelam. Wah, kereta kudanya udah gak bisa jalan lagi, dan semua tentara-tentaranya itu tenggelam dan gak bisa nangkep bangsa Israel. Wah, hebat ya adik-adik, ternyata Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel sampai akhirnya mereka bebas nih dari bangsa Israel. Lalu mereka semua memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, dan mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong mereka bebas dari bangsa Mesir. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari ya adik-adik dari kisahnya Musa ini? Nah adik-adik, kita mau belajar, kita nggak perlu takut atau kita nggak perlu mengeluh nih ketika kita lagi berada dalam suatu masalah. Misalnya masalah kita ini pun begitu sulit sampai kita udah nggak bisa minta tolong lagi nih sama mama, sama papa, atau sama orang-orang di sekeliling kita udah nggak bisa minta tolong lagi. Tapi ingat kalau ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita dengan cara yang begitu ajaib. Nah seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah lalu apalagi ya yang bisa kita pelajari? Nah kita bisa belajar seperti Musa ketika kita mengalami masalah nih, ketika semua orang mengeluh, semua orang marah-marah, ketakutan, tapi apa yang dilakukan Musa? Dia berdiam diri dan dia berdoa kepada Tuhan dengan percaya kalau Tuhan akan menolong mereka. Nah seperti itu adik-adik. Nah sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di Keluaran 15 ayat 2a. Bunyinya, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Nah kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Nah adik-adik, mari kita berdiam diri, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Nah mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah selalu menolong kami ketika kami sedang dalam kesulitan. Tuhan bisa melakukan dengan cara yang begitu ajaib untuk menolong kami. Tuhan, ajar kami untuk mau selalu berdoa kepadamu dan tidak mengeluh ataupun ketakutan ketika mengalami suatu masalah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, nah, saya mau kasih tahu adik-adik beberapa pengumuman nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk foto adik-adik kreativitas yang minggu lalu.
Itu dia adik-adik, kreativitas adik-adik yang minggu lalu. Nah, buat adik-adik yang belum mengumpulkan, ayo kita sama-sama yuk kerjain kreativitas dan aktivitas yang Lose-Lose sudah umumkan ya. Adik-adik bisa kerjakan hari ini dan dikumpulkan, difoto ke losenya masing-masing. Adik-adik, sekarang kita sudah memasuki nih bulan Oktober dan tema kita bulan ini adalah follow the leader. Tuhan Yesuslah pemimpin kita. Dia adalah Allah yang selalu memimpin hidup kita dan mengatur jalan hidup setiap orang. Kita mau belajar percaya dan taat pada pimpinan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 6a berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan." Nah, ayo adik-adik, kita ikutin terus sekolah minggu online kita ya, tiap minggunya. Nah, tetap semangat, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa adik-adik.